Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari kelas Teknik Elektronika 2B Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini saya akan menjelaskan tentang HIRAK sebagai tugas UTS perawatan dan perbaikan. HIRAK atau singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. HIRAK adalah sertifikasi atau metode identifikasi bahaya di tempat kerja yang dikeluarkan oleh OSHAS, sebuah lembaga yang merupakan konsorsium dari 43 organisasi yang berasal dari 28 negara, terdiri dari lembaga standar resmi nasional, lembaga sertifikasi, konsultan, dan institut di bidang K3. Tujuan dari HIRAK sendiri yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi semua faktor yang dapat menyebabkan kerugian kepada karyawan dan lain-lain yang dapat membahayakan. Kemudian, untuk mempertimbangkan kemungkinan besar risiko yang membahayakan siapapun di lingkungan kerja. Yang ketiga, untuk memungkinkan pengusaha untuk merencanakan, memperkenalkan, dan memantau tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa risiko tersebut cukup dikendalikan setiap saat. Kemudian, dalam melakukan perencanaan kegiatan HIRAK, kegiatan harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu kita harus melihat kondisi terlebih dahulu, kemudian mana bahaya yang tampaknya menjadi ancaman yang signifikan, kemudian memastikan apakah pengendalian yang ada cukup memadai, dan dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan perbaikan atau pencegahan. Adapun penyebab beresiko yang sering didapati. Yang pertama ada bahaya tipe kimia, contohnya yaitu terhirup atau terjadinya kontak pada kulit dengan cairan metal, cairan non-metal, hidrokarbon dan abu, gas, uap steam, asap, embun yang beracun. Yang kedua yaitu ada bahaya tipe fisika, contohnya yaitu lingkungan yang bertemperatur panas dingin, lingkungan yang beradiasi pungent and non-pungent, bising, vibrasi, dan desakan hawa yang tidak normal. Yang ketiga ada bahaya yang meneror manusia karena tipe proyek, yaitu contohnya pencahayaan dan penerangan yang kurang, bahaya dari pengangkutan, dan bahaya yang diakibatkan oleh perlengkapan. Kemudian, adapun cara pengendalian ancaman bahaya dari kesehatan kerja itu sendiri. Yang pertama ada pengendalian teknik, contohnya yaitu ganti prosedur kerja, kemudian tutup mengisolasi bahan beresiko, memakai otomatisasi pekerjaan, memakai cara kerja basah, dan ventilasi perubahan hawa. Yang kedua ada pengendalian administrasi, yaitu membuat ketentuan keselamatan dan kesehatan, memakai alat pelindung, contohnya sepatu safety terbaru, kemudian menempatkan sinyal tanda peringatan, membuat daftar data beberapa bahan yang aman, melakukan kursus sistem penanganan darurat. Yang ketiga ada pemantauan kesehatan, melakukan kontrol kesehatan. Kemudian ada langkah-langkah dari HIRAK. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya atau Hazard Identification. Menurut Ramli 2010, bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan yang lainnya. Identifikasi bahaya merupakan langkah awal dalam mengembangkan manajemen risiko K3. Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya dalam aktivitas organisasi. Berdasarkan pendapat Ramli 2010, identifikasi bahaya memberikan berbagai manfaat antara lain, mengurangi peluang kecelakaan. Identifikasi bahaya dapat mengurangi terjadinya kecelakaan, karena identifikasi bahaya berkaitan dengan faktor penyebab kecelakaan. Kemudian, untuk memberikan pemahaman bagi semua pihak mengenai potensi bahaya dari aktivitas perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan operasi perusahaan. Yang ketiga, sebagai landasan sekaligus masukan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif. Kemudian, memberikan informasi yang terdokumentasi mengenai sumber bahaya dalam perusahaan. Untuk langkah yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment.
Setelah melakukan identifikasi bahaya, dilanjutkan dengan penilaian risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi besaran risiko serta dampak yang akan ditimbulkan. Penilaian risiko adalah upaya untuk menghitung besarnya suatu risiko dan menetapkan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Penilaian risiko digunakan untuk menentukan tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan terjadinya likelihood dan keparahan yang dapat ditimbulkan severity. Likelihood menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi, sedangkan severity menunjukkan seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut. Langkah yang ketiga ada pengendalian risiko atau risk control. Pengendalian risiko adalah langkah penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Risiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif, dan sesuai dengan kemampuan dan kondisi perusahaan. Kemudian langkah yang keempat yaitu pengendalian administratif. Pengendalian bahaya juga dapat dilakukan secara administratif, misalnya dengan mengatur jadwal kerja, istirahat, cara kerja, atau prosedur kerja yang lebih aman. Kemudian rotasi kerja atau pemeriksaan kesehatan. Langkah yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD. Perlindungan keselamatan kerja melalui upaya teknis pengaman tempat, mesin, peralatan, dan lingkungan kerja wajib diutamakan. Namun kadang-kadang resiko terjadinya kecelakaan masih belum sepenuhnya dapat dikendalikan, sehingga digunakan alat pelindung diri. Jadi, penggunaan APD adalah alternatif terakhir, yaitu kelengkapan dari segenap upaya teknis pencegahan kecelakaan. Adapun jenis alat pelindung diri, yaitu untuk melindungi kepala, contohnya pengikat rambut, penutup rambut, topi dari berbagai jenis topi, yaitu topi pengaman atau safety helmet, topi atau tudung kepala, kemudian tutup kepala. Kemudian untuk pelindung mata, contohnya ada kacamata pelindung protective goggles. Kemudian pelindung muka atau face shield. Kemudian pelindung untuk tangan dan jari, contohnya ada sarung tangan dengan ibu jari terpisah, sarung tangan biasa atau gloves. Kemudian pelindung telapak tangan atau hand pad, dan sarung tangan yang menutupi pergelangan tangan sampai lengan. Kemudian ada pelindung kaki seperti sepatu pengaman atau safety shoes. Kemudian untuk melindungi alat pernafasan, itu contohnya respirator, masker, alat bantu pernafasan. Selanjutnya ada pelindung telinga, contohnya ada sumbat telinga, tutup telinga. Kemudian pelindung tubuh, itu pakaian kerja menurut keperluan, yaitu pakaian kerja tahan panas, pakaian kerja tahan dingin, atau pakaian kerja yang lainnya. Kemudian yang lainnya itu ada sabuk pengaman. Nah, ini merupakan contoh dari HIRAC. Nah, ini format dari HIRAC itu sendiri. Itu ada proses atau aktivitas yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Kemudian ada identifikasi bahayanya atau hazard karakteristik. Kemudian ada risk assessment yang tadi disebutkan. Untuk langkah itu ada risk assessment untuk menentukan severity, terus likelihood, terus overall risk. Nah, kemudian nilai-nilai ini berdasarkan potensi bahaya yang dapat terjadi di suatu perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.